Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kembali lagi belajar bareng Mufia di materi kelas 6. Hari ini kita masih belajar di tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah siap kalian untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk langsung saja kita mulai. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Nah, hari ini kita akan belajar tentang negara-negara anggota ASEAN. Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Penyebab adanya globalisasi antara lain perkembangan teknologi, alat komunikasi, dan alat transportasi. Hal ini memudahkan kerjasama antar negara. Banyak pakar yang menyatakan bahwa globalisasi berawal di era modern. Istilah globalisasi populer digunakan sejak pertengahan tahun 1980-an pada tahun 2000. Dana Moneter Internasional atau IMF mengidentifikasi 4 aspek dasar yang menyebabkan globalisasi, yaitu perdagangan dan transaksi, pergerakan modal dan investasi, perpindahan penduduk, serta berkembangnya ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, globalisasi dapat membuka kerjasama antar negara di dunia internasional. Indonesia membangun kerjasama dengan berbagai negara di dunia. Sejak Indonesia tergabung dalam ASEAN, Indonesia juga menjalin kerjasama dengan negara yang menjadi anggota organisasi ini. Kerjasama ini bertujuan untuk saling mengenal kebudayaan masing-masing serta membangun kepercayaan antar negara. Bentuk kerjasama tersebut bisa berupa kesepakatan perdagangan, penelitian kebudayaan, pengembangan pendidikan dan kesehatan, serta pengelolaan sumber daya alam. Faktor-faktor kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama, sumber daya alam. 2. Berada dalam wilayah yang sama, yaitu Asia Tenggara. 3. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Yang pertama, penanggulangan bencana alam. 2. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. 3. Melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. 4. Meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. 5. Meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara ASEAN. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial budaya. 1. Meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan. 3. Kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing dunia. Nah, ini ada contoh. Di gambar sebelah kiri ini adalah gambar saat penyelenggaraan SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Kemudian yang di gambar sebelah kanan ini adalah mengenalkan budaya khas masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. Kemudian ada juga melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN, meningkatkan jumlah UKM dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Nah, kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya dikenal dengan nama ASCC atau ASEAN Socio-Cultural Community. ASCC bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan komunitas ASEAN yang berorientasi pada individu-individu yang bertanggung jawab secara sosial dengan misi untuk mendapatkan
solidaritas, dan persatuan antara individu maupun anggota-anggota negara dari ASEAN itu sendiri. Area kerjasama dari komunitas ini termasuk di dalamnya budaya, seni dan informasi, manajemen bencana, pendidikan, lingkungan, buruh, perkembangan desa dan eradikasi kemiskinan, kesejahteraan sosial dan perkembangan sosial, kerjasama, jasa para pemuda dan warga sipil, guna menjadi komunitas yang benar-benar berperan penting dalam sosial budaya. Visi misi ASEAN Socio-Cultural Community. 1. Meningkatkan kualitas individu manusia atau human development. 2. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial. 3. Meningkatkan keadilan sosial, hak asasi manusia. 4. Melestarikan dan ikut serta dalam kestabilan lingkungan hidup. 5. Membangun identitas ASEAN. 6. Mengurangi tingkat kesenjangan yang ada pada masyarakat negara-negara ASEAN. Contoh konkret kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang sosial budaya. 1. Penanganan narkoba dan solusinya. 2. Penanggulangan dampak bencana alam. 3. Perlindungan terhadap difabel. 4. Acara-acara yang diadakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. 5. Pertukaran pelajar antar negara ASEAN. 6. Kegiatan olahraga internasional yang melibatkan seluruh anggota ASEAN atau biasa disebut dengan SEA Games. 7. Kerjasama untuk meningkatkan pariwisata. 8. Diadakannya Kongres Pemuda ASEAN. 9. Pertukaran acara program televisi ASEAN. 10. Misi kebudayaan dan kesenian dengan diadakannya Festival Lagu ASEAN. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang kerjasama sosial budaya yang ada di negara ASEAN. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.